Baiklah, untuk sambutan yang kedua yaitu dari Wakil Pengurus Yayasan Padepokan Wali Songo Tirto Mohoning Suci yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Ali Maghribi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamatul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Hadratul kiram, para alim, para ulama, ustaz, ustazah, wabil khusus dumateng panjenenganipun Rama Raden Mas Guswawan Anom Pramujo ingkang tansah kawula mulyakaken, kepada Bapak Camat Kecamatan Banjarbaru yang saya hormati, pada Bapak Kepala Desa Pancamulya yang saya hormati, kepada aparatur kepolisian dari Polsek Banjaragung yang saya hormati, kemudian kepada aparatur TNI yang saya hormati, Bapak Ibu tamu undangan, pasien-pasien Kanjeng Rama, dan seluruh santri-santri Yayasan Padepokan Tirto Mohoning Suci yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama dan yang paling utama adalah ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, bil khusus nikmat sehat lahiriah, sehingganya kita semua dapat berkumpul, bertemu, bertatap muka di Yayasan Padepokan ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya rasul, satu-satunya arsalah, utusan Allah yang mampu dan dimampukan oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pembelaan, untuk memberikan pertolongan. Dan mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat kita menjadi salah satu umat yang diakui oleh beliau dan diberi syafaat fid dunya wal akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, selaku wakil dari segenap panitia, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ungkapan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara materi, tenaga, dan pikiran, sehingga acara malam ini dapat terselenggara dengan baik. Dan kami tidak bisa membalas apa-apa, kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang telah Anda berikan menjadi satu catatan amal ibadah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, ungkapan rasa terima kasih kami kepada para tamu undangan yang telah sudi menghadiri undangan kami datang ke Yayasan Padepokan kami ini, dan kami juga tidak bisa membalas dengan apa-apa. Kami hanya bisa mendoakan agar supaya langkah kaki Bapak Ibu sekalian menuju Padepokan ini menjadi langkah kaki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang berikutnya, kami segenap panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, penerimaan, dan pelayanan selama berjalannya acara ini nanti terdapat kesalahan-kesalahan, terdapat kekurangan-kekurangan yang baik sengaja atau tidak disengaja. Sekali lagi kami selaku wakil dari segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian ungkapan rasa terima kasih kami yang tak terhingga selaku wakil dari segenap pengurus Yayasan Padepokan
kami aturkan kepada segenap aparatur pemerintahan yang telah memberikan izin kepada kami, sehingga khususnya pada tanggal 20 April 2020 yang lalu, Yayasan Padepokan Tirto Mohoning Suci telah resmi secara hukum dan pemerintahan diakui keberadaannya di Kabupaten Tulang Bawang Indonesia ini. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan dulu. Pakai tanya semangat dulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi kemudian mungkin banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya Padepokan Wali Songo itu padepokan apa sih? Kok banyak sekali mobil keluar masuk di situ, tamunya berganti-ganti, kemudian di dalam padepokan itu sendiri terdapat banyak orang di situ datang dan pergi silih berganti. Kegiatan mereka di dalam padepokan itu apa saja sih? Nah, untuk itu saya selaku wakil dari segenap pengurus dalam sambutan ini ingin menyampaikan beberapa saja dari visi dan misi Kanjeng Romo mendirikan padepokan ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Padepokan Yayasan Padepokan Wali Songo Tirto Mohoning Suci adalah satu yayasan yang bergerak dalam bidang pengobatan spiritual atau pengobatan non medis. Ada juga yang menyebutnya pengobatan goib. Namun tidak sedikit, artinya banyak sekali pasien-pasiennya Kanjeng Romo atau Gus Wawan lah. Nyuwun sewu Kanjeng Romo. Niki seperti yang beliau katakan, kalau berlian ya tetap berlian, nggak perlu disebutin berlian. Allahu Akbar. Sampai gimana tadi? Jadi Padepokan Wali Songo adalah padepokan yang bergerak di bidang pengobatan spiritual atau medis. Tapi tidak sedikit, artinya banyak juga pasien-pasien Kanjeng Romo itu yang mengalami sakit medis, tapi atas izin Allah kemudian dapat disembuhkan oleh beliau guru kami. Alhamdulillah. Kemudian orang-orang yang tinggal di dalam sini, ada anak muda, ada orang tua yang bermukim di sini, mereka itu semua adalah murid-murid atau santri-santrinya Kanjeng Romo. Mereka belajar kepada Kanjeng Romo dalam berbagai hal. Mereka belajar dan membantu Kanjeng Romo dalam berbagai hal. Dan mereka semua di sini belajar secara gratis. Baik itu makan, baik itu minum dan lain sebagainya. Kanjeng Romo tidak pernah memungut biaya sepeser pun. Tepuk tangan dulu. Orang semangat bayar ya. Jadi tidak sama sekali Kanjeng Romo memungut biaya sepeser pun. Adapun sekarang ini alhamdulillah Yayasan Padepokan Tirto Mohoning Suci telah memiliki beberapa cabang di beberapa daerah di Nusantara ini. Ada dari Bali, dari Jakarta, dari Jambi, Semarang, Jember, ada juga di Jakarta, di Papua, di Cirebon, di Surabaya, Indramayu, bahkan ada juga yang di luar negeri yaitu di Malaysia. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah cabang-cabang tersebut memiliki beberapa santri, artinya mereka tidak sendirian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun beberapa visi dan misi dari Kanjeng Romo mendirikan Padepokan Tirto Mohoning Suci itu, yang pertama adalah niat ikhlas membantu atau menolong sesama umat manusia. Hal ini kaitannya dengan pengobatan yang beliau lakukan. Kanjeng Romo tidak pernah menentukan harga, tidak pernah menentukan nominal, bahkan beliau tidak pernah meminta imbalan kepada orang yang diobati. Jadi kalaupun ada cabang-cabang yang melakukan hal itu atau santri-santri yang menentukan nominal bayaran untuk jasa pengobatan,
boleh sampai laporkan kepada pengurus atau langsung kepada Kanjeng Rama sendiri. Karena sekali lagi guru kami tidak pernah mengajarkan demikian. Beliau selalu mengajar kepada kami untuk tulus dan ikhlas membantu sesama manusia, apalagi manusia atau orang yang berada dalam kesusahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, beliau niatnya berdakwah di jalan Allah dengan cara-cara kami sendiri. Berdakwah di jalan Allah dengan cara-cara kami sendiri. Guru kami atau yang lebih dikenal dengan Gus Wawan, beliau selalu memberikan wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat kepada para tamu, kepada para pasien-pasiennya di saat akan mengadakan pengobatan atau sesudah pengobatan. Beliau tidak pernah lupa untuk memberikan wejangan atau nasihat-nasihat. Karena sedikit cerita nih Pak ya, mohon maaf, mohon waktunya. Jadi pasien-pasien tembriki, pasien-pasien di sini itu macam-macam, aneh-aneh, macam-macam. Kalau kata Kanjeng Rama yang unik-unik. Mereka, contoh misalkan ada seorang yang datang ke sini gara-gara sakit perut, kakean mangan sambel, terus datang ke sini laporan sama Kanjeng Rama minta tolong, ngomongnya disantet, ngomongnya diguna-guna, punya musuh dan padahal itu mulus karena kakean mangan sambel. Hal ini kalau terjadi pada orang-orang pintar yang nakal dimanfaatkan mungkin Pak. Wah iki ya bener gini-gini, terus bayar iki nanti begini terus seterusnya. Tapi alhamdulillah ini tidak pernah saya sendiri sebagai muridnya melihat demikian. Kanjeng Rama melakukan pengobatan. Ketika itu tidak benar, artinya tidak ada gangguan, ya beliau katakan tidak ada gangguan. Bahkan beliau wejangi, beliau nasihat. Beliau nasihati jangan selalu menyalahkan demit, jangan kalau melalakin ini ada hubungannya dengan demit, ini cuma sakit perut biasa. Karena macam-macam Pak. Ada lagi yang datang, saya masih ingat sampai sekarang, anak muda yang diantar keluarganya datang ke sini, ngomongnya sering surupan, sering ketempelan, gampang nesu, ngamuan, yang orang tuanya ngamuan. Setelah usut punya usut, di direksi tidak ada energi yang bersangkutan dengan hal-hal gaib. Setiap mau disembuhkan dia pura-pura kesurupan, gereng-gereng. Setiap ditanya apa maunya, pokoknya kata yang kesurupan tadi, nek pengen mari tutono penjaluan bocah iki. Kapan ditakoi jaluknya apa? Montor. Masya Allah. Ternyata setiap ditanya ya seperti itu jinya ngomong. Nek orang dituruti bocah iki ora bakal mari. Ditanya penjaluannya apa? Montor. Subhanallah. Dan orang tuanya percaya bahwa itu mistik, bahwa ini ada gangguan segala macam. Nah hal-hal semacam ini yang Rama masukkan, Rama menjangan, artinya memberi nasihat bahwa itu bohong. Dia juga berikan nasihat kepada anak tersebut, tidak boleh demikian dan lain sebagainya. Ada lagi belum lama kemarin, mohon maaf nih kalau masih ada orangnya, berpura-pura kesurupan, ketempelan. Gara-gara apa? Gara-gara ternyata suaminya sering main HP. Dicek kesurupan, ketempelan, nangis. Pokoknya banyak sekali pasien-pasien di sini itu unik-unik, artinya macam-macam. Dan itu Pak, kalau terjadi sama orang tua atau spiritual yang tidak bertanggung jawab, itu kan pasti dimanfaatkan. Gini Mbak. Tapi alhamdulillah guru kami tidak pernah melihatnya hal seperti itu. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menurut kami itu memang harus diluruskan. Harus diluruskan untuk supaya tahu bahwa tidak semuanya itu kesalahan dari bangsa goib atau makhluk halus. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian Kanjeng Rama juga selalu memberikan wejangan, baik itu secara langsung atau melalui media YouTube. Karena alhamdulillah Yayasan Padepokan kami juga memiliki beberapa akun YouTube. Ada AP Gus Wawan AP Studio yang dipegang oleh santri-santrinya, dan adapun akun yang resmi yang dipegang langsung oleh Kanjeng Rama yaitu Gus Wawan AP Padepokan.
Itu alhamdulillah kami juga memiliki beberapa akun YouTube yang kesemuanya itu kami tujukan hanya untuk ladang berdakwah semata. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, Kanjeng Rama selalu mengajak umat manusia, khususnya umat muslim, untuk segera bertobat dan selalu memberikan keyakinan kepada umat muslim, umat manusia, bahwa pangapurane Gusti kuwi luwih jembar ketimbang dosa-dosa yang kita kerjakan. Pengampunan Allah itu lebih luas, lebih besar dibanding dengan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Bapak Ibu sekalian, perlu sedikit saya kabarkan, walaupun mungkin kabar buruk, bahwa yang dikatakan Kanjeng Rama tadi rata-rata memang Pak, rata-rata, enggak semua, rata-rata santri-santri dari Kanjeng Rama itu rata-rata memang mantan. Terus pokoknya mantan macam-macam. Enak sih mantan iki, mantan iku, artinya mantan-mantan penjahat. Semuanya itu mantan-mantan penjahat. Dan Kanjeng Rama tidak pernah berputus asa, bahkan beliau bangga. Ini mohon maaf, nyuwun sewu Kanjeng Rama. Mungkin masyarakat di sekitar ini sudah tahu semua, bukan menjadi rahasia lagi, atau boleh dikatakan sudah rahasia umum, rahasia yang semua orang sudah tahu siapa Gus Wawan dulunya, ya kan? Bagaimana kehidupannya? Nek cara wong belingi kaya apa wis kabeh wis semuanya sudah tahu. Tetapi terbukti, dan alhamdulillah Allah memberikan hidayah yang terjadi saat ini. Beliau bisa mengajak orang-orang yang seperti beliau untuk kembali bertobat kepada Allah. Allahu Akbar. Ya, saya ulangi, justru itu yang menjadi penyemangat beliau, bahwa pangapurane Gusti kuwi luwih jembar. Jangan ragu-ragu untuk bertobat, jangan takut untuk bertobat. Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian yang berikutnya, menggali kemampuan diri sendiri. Menggali kemampuan diri sendiri. Visi ini khususnya untuk para santri-santri di Padepokan Wali Songo Tirto Mohoning Suci. Jadi santri-santri Padepokan Wali Songo Tirto Mohoning Suci di sini tidak hanya selalu mempelajari ilmu-ilmu spiritual saja. Orang ngurusi demit tok nek jere Gusti. Suwi malah dadi demit. Artinya Romo juga mengajak untuk menggali kemampuan, mengeluarkan bakat-bakatnya terpendam dalam diri setiap santri-santri. Dan beliau selalu fasilitasinya. Apa kemauannya santri dituruti, Pak. Subhanallah. Sing bagian selain kebun, monggo nang kebun. Terbukti, mungkin warga sini juga sudah banyak tahu. Di samping ini ada kebun cabai yang alhamdulillah sekarang sudah mulai panen, ada pepaya, belum lagi singkong, karet, semuanya santri-santri yang melakukan. Kemudian di bidang perbengkelan, Gus Wawan telah membuka bengkel, itu pun diolah oleh santri, diketuai oleh Mbak John. Ada bengkel mobil, mesin, ada cat, Mbah Dempul, ada las, pokoknya apa kemauannya dituruti. Kemudian santri juga punya grup band namanya Tambal Ban, diketuai Masuki. Pokoknya apalagi di bidang perikanan ada Profesor Mbah Gerejo yang kemarin sudah mulai meneliti cara pemijahan, bagaimana yang ngambil bibit ikan dari Indraloka sana, walaupun mati hidup ada tapi dasi gede-gede kata Romo, tapi terus diberikan semangat oleh Romo. Apalagi dalam bidang pembangunan, Pak, perlu Anda ketahui semua bangunan-bangunan yang berdiri di sini semuanya karya santri. Tepuk tangan dulu. Wallahu a'lam. Ini cerita sedikit, Pak. Saya masih ingat Mas Agung mana, Mas Agung Boyo? Agung Boyo mana?
belakang, Pak. Waktu mendirikan padepokan ini, kami itu tidak ada yang bisa nukang, Pak. Ora enek sing iso nukang, pokoknya jadi romen wis gawe sing penting iso. Goyo, Mbah Boyo itu namanya Mbah Boyo. Sampai ngangkleng, tahu ngangkleng, Pak? Sampai melamun. Nggak bisa apa-apa, kemudian saya masih ingat Kanjeng Rama memberikan air minum, diumi-umi lah nek corongan. Disebut diobekne berdiri, Pak. Alhamdulillah padepokan ini. Nggak ada tukang satupun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian seni-seni ukir yang Bapak lihat di sini, gambar nogo, gambar segala macam, ini semua karya santri yang awalnya kesini pun nggak bisa apa-apa. Wallahu a'lam, subhanallah. Bangunan semacam itu yang kayak mungkin Bapak melihatnya, wah kuwi arsiteknya Sekonjowo, mungkin kalau orang melihat kan, jarang-jarang di Lampung ada seperti itu. Ki jelas larang ki kesowan ngundang Sekonjowo, padahal ya gur Mbah Kentung nek salah jeneng ini yang membangun itu. Pokoknya semua di sini dikerjakan oleh santri-santri. Kemudian di bidang peternakan ada Mbah Bondan, sapinya sudah banyak, gemuk-gemuk, banyak nggak sedikit. Kemudian ada juga yang megang kambing seminggu bisa meteng 2 kali. Alam, apalagi, pokoknya masih banyak lagi, Pak. Semua itu disemangati oleh Gus Wawan dan difasilitasi. Njaluki apa dituruti. Artinya di sini memang tidak hanya semata-mata gur dolanan demit, gur ngurusi nganu malah ngangkleng malah ragena. Yang itu semua Romo bertujuan agar nanti keluar dari sini bisa dijadikan acuan usaha di rumah masing-masing. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir tapi yang saya bacakan ini yang terakhir adalah belajar mengaji ilmu agama. Bab ini atau visi ini adalah visi yang paling ditekankan oleh beliau. Bahkan belajar mengaji ini menjadi satu syarat kewajiban bagi santri sebelum mempelajari ilmu-ilmu spiritual. Allahu Akbar. Sebelum belajar aji iki, aji iku, aji mumpung segala macam, santri-santri wajibkan untuk belajar akidah, belajar tauhid, belajar mengerti tentang kehidupan dan lain sebagainya. Dan kegiatan-kegiatan kami lumayan banyak sekali. Ada hafalan-hafalan santri yang nanti mungkin sebentar lagi bisa Anda saksikan, yang disebut dengan preman sensiun. Itu mereka menghafalkan Al-Quran surat-surat pendek, nanti yang sudah lancar surat panjang. Kemudian kami juga menyelenggarakan kajian fikih, ada juga yasinan rutin, tawasul, dan masihlah banyak lagi kegiatan-kegiatan agama yang kami lakukan. Yang pada intinya Kanjeng Romo tidak mau santri-santrinya, karena ini juga pengalaman, Pak, sedikit cerita ke belakang. Dulu mungkin banyak, saya juga ya karena saya sudah agak lumayan suwe lah ikut beliau. Nah, beliau dulu sapa teko bleng, tapi ujung-ujungnya murid-muridnya itu banyak yang balelo. Artinya menyalahgunakan ilmu yang diberikan oleh beliau. Karena tadi itu tidak didasari dengan akidah Islam, tidak didasari dengan tauhid. Artinya mungkin menjadikan pengalaman beliau mulai saat ini dengan peraturan baru, apalagi sekarang sudah resmi menjadi yayasan padepokan, maka santri-santri diwajibkan untuk mempelajari agama lebih dahulu sebelum bertanya, sebelum mempelajari ilmu-ilmu spiritual. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya rasa itulah sebagian saja, Pak, sebagian dari visi dan misi Kanjeng Romo mendirikan padepokan ini. Karena kalau saya sebutkan semua mungkin tidak cukup waktunya. Artinya kami visi dan misi ini, Pak, tujuan Kanjeng Romo ini tidak mungkin dapat tercapai tanpa dukungan dari aparatur negara dan aparatur pemerintah, terutama warga-warga sekitar. Kami juga selalu membuka diri untuk menerima saran-saran dari warga, dari aparat. Bahkan kami siap menerima teguran-teguran, kritikan-kritikan
yang sifatnya membangun, supaya sifatnya untuk kebaikan kita semua. Kami selalu membuka diri, kami juga selalu membuka kerjasama, peluang usaha di bidang apapun yang kami bisa lakukan, kami siap. Jadi jangan sungkan-sungkan kepada Bapak Kepala Desa atau aparat kepolisian untuk mengundang kami misalkan untuk pembangunan tempat-tempat ibadah atau pembangunan tempat-tempat umum yang perlu banyak santri. Monggo, kami siap membantu, kami siap bekerja sama di bidang apapun yang bisa dan mampu kami lakukan. Yang pada intinya, Bapak Ibu sekalian, kami sangat berharap dengan berdirinya Yayasan Padepokan Wali Songo Tirto Mohoning Suci ini, kami tidak menjadi beban, kami tidak menjadi masalah, kami tidak menjadi keresahan di masyarakat. Bahkan yang kami inginkan, kami ingin memberikan manfaat, kami ingin memberikan kebaikan-kebaikan khususnya warga sekitar, Pak. Tepuk tangan dulu. Kami ingin memberikan kebaikan-kebaikan, kami ingin memberikan manfaat untuk warga sekitar. Seperti yang sering guru kami pesankan kepada kami, khairun nas anfa'ahum linnas, bahwa sebaik-baik manusia bukan orang yang hanya banyak amal ibadahnya, bukan hanya orang yang pintar mengaji, bukan hanya orang yang pintar baca kitab. Khairun nas, sebaik-baik manusia, anfa'ahum linnas, yaitu orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Saya rasa itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Unsikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sambutan yang berikutnya adalah dari Bapak Kepala Desa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Niki sing kelomongnya bingung, jadi cakep, tanggap, tangguh, terengginas, terampil. Ini wujudnya daripada perguruan padepokan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi baipun. Ayapun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul bilisani yafqahul qawli. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kami semua bisa memenuhi undangan daripada Padepokan Wali Songo Sugianya yang diparkarsai, yaitu guru besar, yaitu Gus Wawan. Maka dari itu, pertama-tama kami mengaturkan ribuan terima kasih atas berdirinya daripada Padepokan Wali Songo ini. Dari awal sampai akhir saya terlalu bangga. Apapun bagaimanapun bentuknya, sifat merintis dari awal, ternyata inilah bukti dan di depan Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salamnya Allah kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah tunggu-tunggu kami syafaatnya di kelak yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang wakili, yang saya hormati Bapak dan Rem dari Kabupaten Tulang Bawang, yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian, yaitu pada malam hari ini telah mendengarkan
berdirinya daripada Padepokan Wali Songo. Jelas dan gamblang, bukan ada intimidasi apapun bagaimanapun. Ini terwujud membuka, memberikan oncor dan memberikan obor, bisa menerangi sekelilingnya daripada Padepokan Wali Songo ini. Mudah-mudahan harapan semua daripada Padepokan Wali Songo mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya menyampaikan yaitu duduknya saya sebagai kepala kampung di Pancamulya. Ini pun tidak mudah. Dari pertama saya datang dari Lampung Tengah tahun 88, Pak, saya suruh maju sebagai kepala kampung. Tapi saya terus terang aja belum mampu, belum bisa. Karena ini usul daripada pribadi saya sendiri belum mumpuni. Dan mohon maaf, saya pun tadinya orang bejat, orang gak waras. Apa yang disampaikan dari Padepokan Wali Songo itu ini benar-benar. Saya tadinya tukang main, amit, bapak guru. Kalau memang ini agak berlebih yang sampaikan. Dimanapun ada pilihan kepala kampung, saya pasti hadir. Survei pertama adalah saya, bagaimana bisa menang, bagaimana bisa kalah. Baik bupati, gubernur, gak cuma hanya di wilayah Lampung, sampai yaitu di luar Lampung. Pertama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan daripada kampung kami Pancamulya, Banjarbaru, Tulang Bawang, ini merupakan satu kebanggaan adanya pendirian daripada Padepokan Wali Songo ini, untuk bisa mencerminkan dari kampung Pancamulya, untuk bisa membuka jalan daripada nawetunya ibadah yang tadinya belum sadar pada bulan yang tertentu, tahun yang tertentu. Harapan dari Padepokan mudah-mudahan bisa sadar dan bisa kembali jalannya Allah. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami sebagai kepala kampung Pancamulya mohon doanya dan dukungannya, terutama kepada Padepokan Wali Songo yang sugianya yang dari mana, luar daripada kampung Pancamulya. Harapan sedikit demi sedikit, mohon doanya jalan tersebut, Pak, terobosan tol rencana mau saya jadikan jalur 2. Mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Dan juga di samping ada bendungan, apa yang telah saya tadi sama perwakilan dari santri, yaitu untuk taman rekreasi. Nanti bagaimanapun apapun terjadinya, ini harus kerjasama daripada Padepokan. Ini harapan kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, dari 10 program, dari mulai lampu jalan, YSG, Gapura, dan masuk bedah rumah, pada hari ini Bapak Ibu sekalian sudah dilaksanakan 25 unit rumah yang ada di kampung Pancamulya, dan bisa membantu khususnya dari Bapak Ibu sekalian yang kurang mampu. Marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan dia bisa punya harapan dan hidup layak dengan setara kanan dan kirinya, selain daripada anak famili Sandai Tolang bisa membantu dari tenaga pikiran, moral maupun materi, sifatnya untuk membantu sukarela. Ini harapan daripada saya. Itu pun bedah rumah bukan sepenuhnya, hanya 17.500.000 yang tidak mumpuni, tidak mampu. Kita bagaimana caranya bisa terwujud, bagaimana itu bisa tercapai, dan juga 25 rumah tersebut benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya sampaikan wujudnya daripada Padepokan Wali Songo ini. Saya sangat bangga. Saya yang sampaikan dari pertama tadi, gagasan segagaknya itu pun sangat penting. Setelah keluar dari Padepokan Wali Songo itu, yang dibahasakan bisa nanam cabai mungkin mampu, yang dikatakan bisa nanam waluh bisa, nanam kates bisa. Inilah yang sangat bangga. Kebetulan kampung Pancamulya termasuk di sini, termasuk kampung tangguh Nusantara. Betul Pak Kapolsek? Kampung tangguh Nusantara tersebut nomor 2 kampung Pancamulya, nomor 3 adalah Menggala Timur. Harapan kita bersama
Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita ciptakan sadar daripada kehidupan kita sehari-hari. Mari yang punya kemampuan, yang punya ahlian masing-masing disampaikan kepada sanak famili Andi Tolang yang mampu, yang mau bagaimanapun panca mulsa tersebut bisa seiring sejalan daripada program Bupati Tulang Bawang yaitu Hajah Winarti. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, saya pribadi mengaturkan banyak ribuan terima kasih pada malam hari ini, bagaimanapun dibantu dari pihak kepolisian, yaitu dari Bapak Danrim dari kemarin. Pak, bagaimana seandainya begini-begini? Alhamdulillah pada malam hari ini sugihnya bisa berjalan dengan lancar, nantinya sampai awal akhir tidak ada halangan suatu apapun. Itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ada kaul kuliahnya yang kurang berkenan di hati sanubari Bapak Ibu sekalian, kami akhiri akhiru qouli hadza wastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk sambutan yang berikutnya yaitu dari aparat kepolisian atau yang mewakilinya, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan ini. Izin, mohon maaf bagi yang sesepuh, saya berdiri di sini. Maaf, saya ngeliat contekan sebentar. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolsek Banjaragung karena beliau belum bisa hadir karena ada kegiatan lain. Ya, mohon dia maklumin karena kegiatan malam 1 Muharram ini banyak kegiatan di wilayah khususnya Polsek Banjaragung, karena Polsek Banjaragung meliputi 3 kecamatan, jadi wilayahnya cukup luas. Kegiatannya hampir tiap desa ada kegiatan. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Yayasan Padepokan Wali Songo Tirto Mohoning Suci, aman G, Kanjeng Romo, aman G. Kanjeng Romo Raden Mas Gus Wawan Anom Pramuja, dari perwakilan dari yang saya hormati dan Ramil yang saat ini diwakili, dan unit Intel Kodim 0426, Letda Infantri Abdul Razak, Kepala Kampung Pancamulya Bapak Suyitno, pada yang hadir tokoh masyarakat dan santri dan masyarakat yang hadir dalam padepokan ini. Malam ini saya menyampaikan, mohon izin, ini lingkup saya tentang keamanan. Selain itu saya juga secara otomatis kita masuk dalam gugus COVID. Kewajiban saya tetap mengingatkan, menghimbau, apapun bentuknya itu, suka tidak suka, kita harus tetap menjalankan apa yang diaturkan dari pemerintah pusat sampai kita ke bawah. Apapun ceritanya, mudah-mudahan dari tokoh-tokoh atas sana memikirkan semua peraturan kita ini supaya kita lebih baik yang di bawah, terutama tentang protokol kesehatan. Mohon maaf karena yang saya ketahui niki Kanjeng Romo, padepokan kita ini santrinya wilayahnya rada jauh-jauh. Kalau jalan kaki lama pokoknya nyampe, pokoknya begitulah. Dasarnya seperti itu.
Jadi bukannya kita mau melarang, tidak, mengizinkan dalam arti ada syarat. Begitu Kanjeng Romo. Tetap kita perhatikan segala sesuatu tentang protokol kesehatan. Salah satunya tetap kita kalau menerima dengan, terutama mohon maaf ini kita di televisi sering kita mendengar zona merah, wilayah zona merah. Tolong itu diantisipasi lebih ketat, karena apapun bentuknya kita lebih baik antisipasi daripada kita sudah terjangkit baru kita kelabakan semuanya. Mohon maaf karena kampung tetangga kita sudah mengalami, Blok J unit 6 sudah dekat itu dari kita. Jadi saya wajib mengingatkan untuk menjaga, dan yang saya sampaikan ini termasuk yang disampaikan oleh tim yang kemarin datang silaturahmi ke Padepokan. Jadi saya cuma mengingatkan dan menghimbau. Dan selanjutnya izin Kanjeng Romo, saya mengingatkan, saya mohon nanti dibantu. Wilayah kita rada panjang, keadaan jalan lumayan ada lubang-lubangnya, jadi bisa genjut-genjutan gitu di jalan. Jadi mohon nanti kalau ada, kita tidak tahu kemungkinan, karena saya sering mendengar laporan di perbatasan kita sering ada kejadian. Jadi suatu saat saya atau pihak manapun minta tolong kita lebih erat untuk menjaga lingkungan kita. Siap. Sama-sama kita mendengar lah Kanjeng Romo, karena banyak yang nodong minta-minta duit. Kalau emang kita menemukan itu, tolong nanti langsung hubungin pihak kepolisian atau siapapun di sini. Kami siap 24 jam di sini. Kebetulan rumah saya juga dekat dari sini. Saya siap. Dan kalau ada permasalahan, kebetulan cerita saya jadi babin di sini baru hitungan berapa hari, saya udah dapat kenang-kenangan dari Padepokan. Nggih, Kanjeng Romo. Jadi cerita tentang santri, ternyata heboh beritanya, ternyata cuma masalah suami istri. Intinya itu kan Kanjeng. Jadi dalam arti penyampaiannya jangan sampai ini meluas dulu. Kalau bisa kita tangani intern, kita tangani. Kalau emang nggak bisa, di sini kita ada Babin Gatipmas, Babinsa, ataupun aparatur kampung, kita sama-sama untuk mengontrol. Walaupun gimana ceritanya, ini keluarga kita, Kampung Pancamulya, yang terbaik buat kampung. Walaupun dari dasar kita mulai, ayo berjalan sama-sama. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam. Baiklah, untuk sambutan yang berikutnya yaitu dari aparat TNI atau yang mewakilinya, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon maaf, buka masker dulu, kalau nggak dibuka suaranya agak kurang jelas. Mohon maaf ini Romo, Bapak Kepala Desa juga dari Polsek. Ini ada bahasa, tidak ada rotan akar pun jadi, tidak ada yang senior junior pun jadi. Ya, kebetulan yang hadir malam ini juniornya, jadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin.
Salawat tering salam tak henti-hentinya kita sanjung agungkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita selaku umatnya mendapat syafaat dan pertolongan dari beliau kelak di yaumul qiyamah. Amin. Yang terhormat, mohon maaf ngepek juga saya. Nah, nggak jadi lagi. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Wali Songo, Guru Besar Raden Masgus Wawan Anom Pramuja, mohon izin Mas. Yang terhormat Bapak Kapolsek Pak Rasmin atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Kampung Pancamulya Kecamatan Banjarbaru Pak Suyitno, mohon izin. Yang saya hormati anggota Polsek ataupun anggota Kuramil yang hadir di tempat ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para guru dan para santri, insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah apa ya? Iya, Hijriah ya, kira-kira begitu Pak. Jadi hari 1 Muharram ini banyak kisah kenaan yang terjadi di bulan Muharram. Salah satunya adalah dibakarnya Nabi Ibrahim, dan juga masih banyak yang lain. Itu terjadi di bulan Muharram. Mungkin kan yang Romo mungkin lebih paham, saya sekilas saja. Artinya mewarnai hari baru atau tahun baru Islam, yang seharusnya yang lebih meriah, yang lebih ramai lagi adalah kita merayakan hari baru ataupun tanggal baru ataupun bulan baru Islam daripada bulan baru, hari baru ataupun tahun baru nasional. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat yang ada di Indonesia itu adalah Islam. Betul? Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan saya juga berharap acara yang seperti ini lebih ramai lagi dan lebih meningkat lagi. Iya, karena inilah hari ataupun bulan ataupun tahun yang kita tunggu-tunggu, pergantian tahun Islam. Jadi saya berharap untuk ke depan bisa lebih mantap. Cuman ini saya maklum dan mungkin juga kawan-kawan, rekan-rekan juga semua maklum, karena kita pas melaksanakan tahun Islam tahun ini berkendala adanya pandemi COVID-19. Jadi kita maklum kalau situasinya juga agak sedikit ditekan. Kemudian pandemi ini bukan Indonesia saja, semua negara, bahkan ada yang lebih parah lagi dari negara kita. Negara kita ini alhamdulillah hanya sekedar imbas saja dan masih bisa ditangani oleh aparatur negara. Salah satunya dari faktor kesehatan masih bisa Pak, alhamdulillah. Coba kita lihat negara-negara luar, dikeruk pakai bego
traktor itu timbun manusia yang mati itu. Bahkan ada yang berserakan di pinggir-pinggir jalan, di got-got, timbun saja. Bahkan pemerintahnya pun angkat tangan, tidak mampu mengatasinya. Sehingga apalah artinya mayat seorang manusia? Hampir seperti ayam. Ayam potong Pak mati, kita buang. Mirip seperti itu. Nah ini alhamdulillah negara kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terjadi seperti itu. Kita masih bisa mengatasinya, walaupun mungkin ada dari petugas kesehatan ada bahasa mengeluh, tapi tidak sampai pasiennya yang mengeluh. Kalau sudah pasiennya yang mengeluh, tidak ada yang bisa nangani, udah kacau kita. Cuma alhamdulillah sampai sekarang masih bisa kita tangani. Dan untuk beberapa minggu yang lalu dari Kasat sudah menyampaikan ke masyarakat ramai bahwasanya untuk virus COVID-19 ini sudah ditemukan antinya yang saat ini sedang diproduksi secara besar-besaran untuk wilayah Indonesia dan nanti akan segera disalurkan atau akan segera diberikan kepada masyarakat ramai. Jadi mudah-mudahan dengan cepat virus ini bisa segera kita tangkis atau kita hilangkan. Amin. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya juga mengingatkan kita semua termasuk saya tetap kita ikuti anjuran pemerintah, aturan pemerintah tentang protokol kesehatan. Tadi mulai dari tadi siang kami mengamati, ya mohon maaf dengan cara kami sendiri, acara ini sudah memenuhi protokol kesehatan. Tempat cuci tangan sudah disiapkan, kemudian termometernya sudah ada, kemudian jarak saya lihat sudah teratur. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada dalam ini dalam keadaan aman. Amin. Kemudian selanjutnya saya juga tetap berharap kepada rekan-rekan semua, kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, untuk menyampaikan kepada saudara, tetangga, ataupun anak dan adik-adik kita, kalau keluar rumah, kita upayakan pakai masker. Ya Pak Bu ya? Bisa Pak Bu ya? Sedikit, alhamdulillah ada suara. Ya. Mudah-mudahan bisa, dan kami juga mengharapkan bisa. Karena apa? Virus ini tidak kelihatan dan penyebarannya gampang sekali. Jadi mudah-mudahan dengan kesadaran kita, dengan kesadaran masyarakat yang banyak, COVID ini terhindar dari tempat kita. Ya. Jadi dengan cepat pandemi ini selesai. Jadi kita sudah bisa bekerja dengan tidak was-was lagi, kita bisa bekerja dengan aman dan nyaman. Itu yang kita harapkan. Kemudian situasi pun selalu kondusif. Saya menyambung lidah dari Bapak Kapolsek tadi yang mewakili untuk keamanan wilayah kita ini bukannya hanya tanggung jawab daripada tim keamanan saja, tidak, tapi ini merupakan tanggung jawab kita sama-sama Pak. Tanggung jawab kita sama-sama. Mohon maaf, kami selaku tim keamanan sifatnya monitor. Karena apa? Kami tidak selalu ada di tempat kejadian, tapi mata dan telinga kami adalah bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, dan adik-adik semua, untuk menyampaikan atau memberikan informasi ke kami. Mudah-mudahan dengan cara rembuk pekon ataupun dengan cara kekeluargaan kita bisa selesaikan dengan baik, terkecuali saya mengharapkan tidak terjadi narkoba, ya kita jauhi itu, ya. Karena apa? Ini merusak saraf Pak. Saya pernah kaji ulang tentang narkoba, itu ada
saya nggak sebutkan namanya, ada satu buah pil yang berbentuk pil, itu kita uji coba dengan daging yang segar, kita teteskan atau kita taruhkan pil tersebut di daging yang segar itu, besok pagi bolong Pak. Besok pagi daging segar itu bolong sampai bawah. Ini menandakan tajam. Nah, hal yang seperti ini kita makan. Hal yang seperti ini kita konsumsi. Ini yang akan menyebabkan sama seperti bahasanya orang Palembang, Pak. Makan na enak, tidur na nyenyak, duit na banyak, begawi malas. Artinya Pak, mau makan tidur enak, mau punya duit banyak, tapi kerja malas. Ini pengaruh narkoba mayoritas. Kenapa? Maunya enak. Untuk itu saya berharap di lingkungan mudah-mudahan ini tidak terjadi, dan juga saya akan memberikan himbauan kepada aparat kepolisian, apabila memang ini ada, jangan ditolerir Pak. Langsung, kalau memang ada pengacara kita koordinasikan, tidak ada pengacara yang membela itu, biar ada titik jerahnya, ya. Ini saja yang saya sampaikan, yang kami sampaikan. Kami mewakili Kapten Infanteri L.E. Siombing dan Ramil Menggala. Beliau menyampaikan karena beliau ada kegiatan lain, menyampaikan melalui telepon, melalui WA juga kepada saya. Kalau Babinsa tidak hadir, minta tolong Pak, saya diwakilkan, kata beliau demikian. Salam hangat dari beliau buat kita semua, dan beliau mensupport kegiatan kita malam ini. Ini saja, lebih dan kurang saya mohon maaf, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.